Teman, ini kita part kedua ya tentang sejarah kereta yang ada di Sawalunto. Gimana Pak? Lanjut part kedua tentang sejarah terkoneksi ke Riau. Ini kita bertanya tentang sejarah kereta maut. Jalur maut. Jalur maut. Gimana tanggapan Bapak, pandangannya ataupun sejarahnya Pak? Sejarah. Jadi ketika batu bara ditemukan oleh Willem Hendrik de Groot pada tahun 1868, rencananya Willem Hendrik de Groot akan membuat itu pengangkutan batu bara menggunakan transportasi air. Sungai Yaitu sungai Kuantan Ya. yang diteruskan ke Rengat. Dan untuk jalur kereta yang ada dari Sawalunto, Muaro Kelabang, Muaro Sejunjung, Lubuk Jambi, Teluk Kuantan terus ke Logas, yang merupakan itu jalur terparah atau lebih dikenal dengan jalur maut. Itu dulu fungsinya untuk membawa balok-balok kayu. Kayu ya. Balok-balok kayu untuk ramnya tambang yang ada di Sawalunto. Fungsinya untuk ram yang ada di Sawalunto. Karena waktu itu di situ belum ada ditemukan batu bara. Oke. Dan juga membawa hasil bumi lainnya atau hasil pertanian lainnya yang dari daerah Teluk Kuantan. Dan ketika itu Jepang masuk, makanya ketika Jepang masuk banyak orang-orang juga akan dibawa ke situ untuk melanjutkan jalur terus ke Pekanbaru. Kerja rodi, kerja paksa. Kerja romusa kalau itu lagi. Romusa, ya. Kalau di zaman Belanda kerja rodi. Tetapi masyarakat sudah mulai menentang, makanya mulai ada perlawanan, tidak jadi dilanjutkan pembangunan jalur kereta tersebut. Karena korban memang sangat banyak. Dan pihak sekutu pun dijadikan juga pekerja oleh Jepang ya Pak ya. Nah, berarti perencanaan jalan rel kereta api itu kan belum siap beroperasional kan Pak? Udah ada sih operasional, cuma baru sampai Logas. Sampai Logas. Udah ada mobilisasi batu bara. Balok. Balok kayu. Dari sana ngambil balok kayu untuk kebutuhan di sini. Sama hasil pertanian dari sana ke sini. Ini karena di sini dulu pusat kota. Pusat kotanya Eropa. Eropanya Indonesia. Eropanya Asia. Eropa Asia ya. Mantap sekali. Eropa Indonesia loh. Mantap ya teman-teman. Yang dekat dari kita, salah satu kecanggihan dan tingginya teknologi itu paling ujung lurus ini ada Masjid Agung Sawalunto. Dari segi fisik bangunan itu Masjid Agung paling jelek. Di mana-mana Masjid Agung gagah-gagah, cantik-cantik. Tapi itu sejarahnya sangat tinggi. Nilai historis sejarahnya. Nilai historisnya sangat tinggi. Sumatera Barat masih gelap gulita. Sawalunto sudah terang benderang. Sampai gitu. Sawalunto disebut juga dengan Hongkongnya di waktu malam. Gitu ya. Menara masjid yang tinggi itu pernah menjadi menara masjid tertinggi di Asia Tenggara. Merupakan cerobong asap dari PLTU. Dan dijadikan masjid itu pada tahun 1934. 1934 ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik Pak. Ini kita tentang Belanda ataupun dia mengekspos batu bara di Sawalunto ini. Dia awal mulanya masuknya dari Padang ya Pak ya? Iya, jadi ketika revolusi industri bergejolak di Eropa pada tahun 1850-an itu Belanda mengirim salah seorang arkeolog dan geologinya bernama De Groot. De Groot, ini De Groot. 1860 ditarik ke Batavia, digantikan oleh Willem Hendrik de Groot. Willem Hendrik de Groot menemukan batu bara pada tahun 1868 dan dilanjutkan pada tahun 1872 penelitiannya, tetapi malang bagi beliau perahunya terbalik, dan beliau hanyut, ditemukan meninggal di Durian Gadang, Kabupaten Sejunjung, dan dimakamkan di situ. Sekarang menjadi kawasan Geopark Sloke. Dan diteruskan oleh Roger Verbeek. Roger Verbeek ya. Roger Verbeek
memperkirakan atau memetakan batu bara yang ada di Sawalunto itu ada 200 juta ton. Oh, Banyak ya. Ya. Jikalau itu ya. Ya, ketika tambang pertama 200 dibuka juta ton. 1891 ditutup tahun 2000 kemarin itu baru keluar 50 juta ton. Artinya masih 50. ada batu bara 150 juta ton lagi Banyak lagi. Tersedia. yang tersedia. Sampai saat sekarang. Ya, sebagian sekarang yang dipetakan oleh Belanda, sebagian itu mulai diambil oleh Tambaranya, itu seperti di Sigalui. Oh. Ya, petanya itu di Sigalui, di Sungai Durian 1, Durian 2, Durian 3, Waringin, Lubang Panjang, Lunto 1, Lunto 2, Lunto 3, dan Lubang Suro, atau lebih dikenal dengan Sugar. Berarti yang terekspos baru 50 juta Baru yang ton. keluar 50 juta ton. Jadi Banyak nih ya. 150 juta ton lagi. Wah, itu yang terekspos cuma baru 50 juta. Inilah kekayaan alam Sumatera Barat dan tepatnya di Kabupaten Sawalunto. Bukan kabupaten, Kota Madia. Udah naik menjadi kota, Pak. Udah kota Sawalunto. Ini yang menarik bagi kita penggiat siara karena sumber kekayaan alam Indonesia itu kaya ya. Maka itu Belanda memang mati-matian bela-belain datang ke Indonesia untuk mengambil hasil bumi kita. Dibawa ke Belanda, dijual ya, berdagang lah jatuh ya. Tapi kalau untuk batu bara Sawalunto itu tidak sampai ke Eropa. Oh, nggak sampai Pak ya? Enggak. Itu 94% batu bara Sawalunto itu digunakan untuk industri yang ada di seluruh Indonesia. Oh, berarti untuk bahan bakar ya? Ya, yang 6% yang sampai ke Eropa itu kebetulan bahan bakar kapal yang menggunakan juga Oh iya, kapal uap. Bakarnya batu bara itu sampainya cuma ke Eropa. Oke. Ya. Belanda membawa cuman dari Indonesia ke Eropa itu cuma rempah-rempah. Oh, rempah-rempah berarti ya. Berarti ini sangat menarik, bertambah ilmu kita ya. Ini kita datang di sini ke Sawalunto ini bertambah ilmu pengetahuan kita sebagai generasi muda ataupun penggiat sejarah. Karena sumber kekayaan alam di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat itu sangat luar biasa ya Pak ya. Makanya ini banyak sekali motivasi yang kita berikan kepada pelajar dan mahasiswa, terutama tentang batu bara, karena batu bara yang ada 150 juta ton lagi, ya, bagaimana cara mengambil batu bara di Sawalunto yang di atasnya tidak rusak, permukaan atau ya, tidak hancur. Ya, karena kalau kita gambarkan dari sini yang khusus untuk dalam kota aja, itu mulai dari Lembah Sugar namanya atau di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Sawalunto sampai ke tambang pertama 1891 sekarang menjadi Diklat Tambang Bawah Tanah, itu Bukit Sawalunto itu bagus di luar. Bagus luar. Di dalamnya itu seperti kayu dimakan raya. Nanti bisa dibuktikan, bisa dilihat di Lubang Suro. Ya, Lubang Suro itu terdiri dari 6 tingkat, kalau kami menyebutnya level, 6 level. Itu dari pintu sampai ke level 6 itu lebih kurang 150 meter dengan kemiringan 45 derajat. Udah miring ya. Itu bisa kita kalikan dari level 1 ke level 2 itu berjarak sekitar 20 meter. Oke. Dari pintu 1 ke pintu 2 berjarak 70 meter. Siap. Ya, 20 kali 70 itu yang menjadi pilarnya. Udah berapa ton batu baranya di situ? Banyak. Ya, itu dari Lubang Suro ke Diklat Tambang itu kalau bentangannya lebih kurang itu 15 km. Oke, siap. Berarti kita nanti ekspos ke Lubang Suro ya nanti ya teman-teman, bersama teman-teman kita dari Koninfo Sawalunto ya, Talawi, dan teman kita Om Heri dari masyarakat Talawi. Oke, terima kasih wawancaranya Bang, bertambah ilmu kita sebagai penggiat sejarah. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel sejarah dan kita akan menyusuri misteri. Assalamualaikum.